Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membacakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Salam, aku ada mau donat. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar. Beliau masih keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir di Babylon. Ia juga disebut bapak barat Nabi karena kedua anaknya Ismail dan Ishak diangkat oleh Allah menjadi nabi pula. Waktu itu negeri Babylon diperintah oleh Raja Namrud. Ia mengeluarkan undang-undang yang memerintah agar setiap anak laki-laki yang lahir di negeri ini itu harus dibunuh oleh orang tuanya. Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Atas izin Allah, Nabi Ibrahim tetap hidup, padahal tidak seorang pun yang memeliharanya. Bila ia lapar, ia haus, ia dihisapnya jari ujung jari, maka keluarlah air susu. Semenjak Nabi Ibrahim telah dipelihara dari segala perbuatan jahat, pada usianya yang semakin bertambah, Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya tentang dirinya sendiri. Mengapa berhala-berhala itu yang terbuat dari batu dan tidak mampu buat apa-apa itu disembah dan dipuja-puja oleh kaumnya? Semakin usia bertambah, Ibrahim mulai berpikir tentang Tuhan. Ketika malam tiba, ia melihat bintang terlintas di pikirannya. Inilah Tuhanku. Setelah bintang itu lenyap pada waktu siang hari, ia berkeyakinan bahwa bukanlah Tuhan karena Tuhan tidak akan dilenyapkan. Begitu pula ketika ia melihat matahari, bulan, kedua benda itu tenggelam. Ia meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah mati. Karena Tuhan mati, selesailah hidup di dunia ini. Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah yang patut disembah. Kemudian ia meminta bukti bagaimana Allah menghidupkan orang sudah mati. Allah pun menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung yang berbeda, lalu cincanglah semuanya. Kemudian ditaruh di bukit, campurlah daging burung itu. Setelah itu dipanggillah, niscaya burung-burung itu akan kembali kepadamu. Nabi Ibrahim pun membuktikannya yang diperintah kepadanya. Ia pun sujud ketika melihat keajaiban itu. Keimanan Nabi Ibrahim semakin bertambah kepada Allah. Pada satu hari, Raja Namrud beserta pengikutnya berburu. Ketika itu Nabi Ibrahim memasuki tempat berhala-berhala mereka dan menghancurkan semua berhala itu, kecuali satu berhala yang paling besar. Yang ia sisakan di leher berhala itu dikalungkan kapak yang telah menghancurkan berhala yang lain. Raja Namrud dan pengikutnya kaget ketika melihat berhala-berhalanya hancur di tempat peribadatan. Marahlah Raja Namrud, dia langsung menuduh bahwa ini perbuatan Ibrahim yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Karena Nabi Ibrahim lah yang selalu melarang penduduk untuk menyembah berhala itu. Nabi Ibrahim pun ditangkap di hadapan kepada Raja Namrud. Kepada Raja Namrud, "Hai Ibrahim, kamukah yang menghancurkan berhala-berhala itu?" tanya Raja Namrud. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, Bukan aku yang menghancurkannya, tetapi berhala yang paling besar itu yang menghancurkannya. Buktinya kapak yang hancur masih tergantung di lehernya." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud pun sangat marah karena ia merasa dipermainkan.
Namrud berkata, "Mana mungkin berhala itu dapat melakukan seperti yang kau katakan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Nah, kalau begitu mengapa kalian masih menyembah berhala-berhala yang tidak mampu berbuat apa-apa itu?" Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, sebagian orang-orang segera menjadi pengikutnya. Inilah yang membuat Raja Namrud marah. Lalu memerintahkan kepada prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Api sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa cedera sedikit pun. Setelah melihat peristiwa itu, banyak penduduk Babilonia yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Keluarlah. Allah pun menolong Nabi Ibrahim. Api sama sekali tidak membakar tubuh Nabi Ibrahim. Setelah api padam, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa cedera sedikit pun. Setelah melihat peristiwa itu, banyak penduduk Babilonia yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Allah pun memberitahukan kepada Nabi Ibrahim meninggalkannya untuk segera berhijrah ke Palestina, karena Allah akan menurunkan azab kepada Raja Namrud. Lalu Allah pun mendatangkan nyamuk-nyamuk ganas yang menggigit tubuh Raja Namrud dan pengikutnya hingga tewas. Anak yang Nabi Ismail alaihi salam, anak yang patuh terhadap perintah Allah. Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim kemudian membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih baik ke negeri Mekah yang waktu itu masih berupa padang pasir kosong, belum didiami oleh manusia. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim datang ke negeri Syam untuk menemui istri, yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar kehabisan air, beliau sangat kehausan dan air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari dari bukit Safa dan Marwah. Tetapi berapa kali pulang balik antara 2 bukit itu, ia tidak mendapatkan air juga. Siti Hajar kembali ke Ismail yang masih menangis sambil menghentak-hentakkan kedua kakinya. Dengan izin Allah, mempancarlah mata air di dekat Ismail yang menangis. Kemudian Siti Hajar bergesa-gesa untuk menampungnya sampai sekarang telaga itu dinamakan Telaga Zam-Zam. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui Ismail dan ibunya, tempat tinggal mereka telah berubah menjadi perkampungan yang subur makmur. Siti Hajar dan Ismail hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan, dan Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah karena doanya telah dikabulkan. Semalam Nabi Ibrahim memimpi menyembelih Ismail. Ia berkeyakinan ini adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ceritakan mimpinya kepada Ismail. "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar." Keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke padang pasir. Iblis mencoba menggoda Nabi Ibrahim dan Ismail, akan tetapi mereka berdua mengusir iblis dengan melempari kerikil Ismail lalu diletakkan di atas batu. Ketika pedang sudah hampir di leher Ismail, secepat kilat malaikat menarik Ismail dan menggantikannya dengan domba besar dan sehat. Setelah Nabi Ismail dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangunkan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan Ka'bah dengan bebatuan selesai. Setelah selesai, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS agar mengundang dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itulah cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.